iPhone 11 mahal, kena goreng jadi mahal. Terus lu bilang mahal. Kismin banget ya kan. Kismin banget rasanya. Buat lu orang di luar sana yang bilang iPhone 11 itu harganya sekarang lagi mahal, ya termasuk gue sih. Ya miskin lah pokoknya yang bilang iPhone 11 mahal pada saat ini. Tunggu dulu boy. iPhone 11 mahal-mahal yang kena goreng. Nah, kalah dengan iPhone yang non poni. Bahkan ya lu bisa lihat nih, iPhone 11 harganya 7,4 juta. iPhone SE generasi ketiga yang masih pakai desain iPhone 8 harganya 7,6 juta. Nggak pakai goreng-gorengan. Anjay. So, apakah jiwa miskin kalian di luar sana sudah terpukau dengan apa yang gue kasih tahu? Nah, ini dia jagoan neon kita. iPhone SE generasi ketiga, budgetnya lebih mahal atau sama dengan iPhone yang resmi Indonesia, iBox-iBoxan. Apakah sebuah iPhone yang mungil kecil ini sangat worth it untuk dibeli atau tidak ya? Oke, kita coba bahas dari spek yang diberikan oleh Apple Keruak dulu. So here it is, the fucking very fucking prices fucking phone. Ini ada iPhone 11 dengan iPhone SE generasi ketiga ya kan. Kira-kira nih ya, dengan budget yang serupa tapi tak sama, mana sih yang lebih worth it-an? Oke, di sini gue bakal bahas ya kan. Nah, untuk harga di sama-sama di 7 jutaan, 6 jutaan up gitu. Nah, untuk iPhone 11 nih dapat layar 6,1 inch. Sedangkan iPhone SE itu layar cuma 4,7 inch. Ya tipikal dari iPhone 6, di iPhone 7, ya kan, iPhone 8, ya kan, iPhone SE 20 and then 20. Anjas, layarnya still the same size. So, which one to choose is the other size between the 6,1 dengan 4,7 inch. Kalau gue sih ya jujur ya. Gue bakal 6,1 sih. Gue bakal 6,1 men. Seriously bakal 6,1. Because ya kan, dari segi price ini sama, tapi kalau seandainya SE ini ya generasi ketiga ini let's say kayak 5 jutaan atau di bawah 6 juta, gue bakal pilih 4,7. Karena dengan selisih harga yang berjuta-juta, gue bisa spend untuk beli tablet kah, untuk beli laptop kah yang lebih buat gue produktif. So kalau di harga yang sama, gue lebih milih layar yang lebih besar dong, karena jauh lebih produktif. Nah di sini poin pertama gue kasih nilai skor 1 ya, iPhone 11 jauh lebih worth it untuk dibeli. 1 skornya. Nah, yang kedua, kamera iPhone SE cuman sebiji tok aja. Sedangkan kamera iPhone 11 kameranya ada 2 ya kan, udah ultra wide dan ada main camera ya kan, 12 megapiksel. So if you ask me who's the best camera ever created from the Apple, so gue bakal bilang kamera iPhone 11 adalah kamera iPhone terjelek yang pernah dibuat oleh Apple untuk masalah low light capacity. Tapi kalau di urusan ini, kalau lu pilih iPhone 11, itu sama aja lu kayak udah beli sistem kamera yang ada di iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ya kan. Kenapa? Karena iPhone 12 biasa, 13 biasa, 14 biasa itu kombinasi kameranya 12 megapiksel dan ultra wide. Nah, sedangkan kalau lu beli SE generasi ketiga ini yang harganya sama dengan iPhone 11 ini, lu hanya dapat kombinasi kamera kayak iPhone pada zaman dinosaurus, enggak, zaman sebelum Big Bang terjadi lah. Itu menurut gue lah. Jadi menurut gue dari sisi kamera, meskipun iPhone 11 untuk ultra wide yang enggak terlalu powerful, enggak terlalu gimana-gimana ya kan, tapi kalau lo tanya ke gue lebih pilih iPhone 11 dong daripada iPhone SE generasi ketiga harga sama, nggak ada lensa lebar. Cuy, apa itu? Poinnya udah 2 nih, iya kan, iPhone 11 menang. The next, nah ini dia nih tersapu-sapukan ya. Lo bisa lihat baterainya itu beda 2 jam dari spek bawaan Apple Keruak ya kan. Baterai beda 2 jam, untuk pemakaian daily itu berasa banget. Jangan kan 2 jam men, beda 30 menit aja itu kalau di standby itu bisa berjam-jam jauhnya perbedaannya. Jadi menurut gue gila sih, ini dari sisi baterai jauh lebih menang iPhone 11. So poinnya udah 3, iPhone 11 menang nih. Sedangkan iPhone SE poinnya masih nggak ada, masih 0, 3-0 ya kan. iPhone 11 menduduki
goal yang sangat signifikan 3-0. Nah, sedangkan untuk chipset, nah ini dia nih. Si Pukima iPhone 11 itu cuman A13 ya kan. Dan si Pukima iPhone SE generasi ketiga itu A15. Oke, untuk urusan chipset gue lebih prefer ke iPhone SE. Berarti skornya 3-1 dong. iPhone SE menang dong Bang, dapat suatu skor. Oh, no, tunggu dulu ya kan. Chipset A15 ini dipakai buat apa dulu? Layar kecil, baterai kecil, kamera cuma sebiji, ya kan, HP imut, ya kan. So, chipset yang powerful ini dipakai game kentang, layar kekecilan, dipakai game juga terlalu kentang juga, baterai kekecilan. So, menurut gue dengan chipset yang ada di A15 ini lebih kepake untuk orang yang butuh cepet dalam pemakaian berat. Contoh kayak lu baik aplikasi-aplikasi yang berat ya, dan lu males nge-close ya, dan lu baik data-data foto, data-data video, aplikasi-aplikasi yang renderingnya banyak banget, background apps maksud gue yang selalu jalan. Nah, kalau iPhone 11 yang A13 mungkin bakal berasa agak sedikit berat, sedangkan di A15 lanjai-lanjai aja, cuman gak maksimal karena gak bisa dipaksakan, gak bisa dimaksimalkan dengan chipset yang masih powerful ini. Keterbatasan dengan baterai yang kecil sama layar yang terlalu kecil. So, menurut gue untuk saat ini gue gak bisa ngasih skor untuk iPhone SE 1 ya, dan gue gak bisa ngasih skor juga untuk iPhone 11 karena ada plus minusnya. So, skornya masih 3-0 menurut gue. Nah, selanjutnya untuk dari sisi persensor-sensoran ya, namanya juga Pony ya, Face ID lah ya, kali ada Touch ID-nya. Udah gila apa ya? Belum ada, Apple tuh belum ngasih untuk iPhone itu ada Touch ID kayak Android yang super canggih. Dan untuk signal 5G, oke. Mungkin kalau lu upgrade yang dari iPhone, misalnya lu udah punya iPhone apa gitu dan lu lebih pilih iPhone SE generasi ketiga karena udah 5G, ya gue no komplain lah, no comment juga di sini. Kenapa? Karena itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalau seandainya lokasi lu ada sinyal 5G yang udah beredar dan lu merasa nyaman dengan sinyal yang baru tersebut, itu ya wes lah, berarti ya poinnya 1 di sini. Cuman nggak bisa dipukul in general ya, karena kita nggak bisa merasakan sinyal 5G merata pada saat video ini dibuat. Kemungkinan lu nonton video ini waktu trompet sangkakala ditiupkan, ya mungkin 5G udah meluas di Indonesia. Dan selebihnya gue gak bisa bicara banyak, kayaknya minor aja menurut gue antara iPhone 11 dan iPhone SE generasi ketiga. So, kalau ditanya di harga yang sama-sama 7 jutaan, 6 juta, 7 jutaan, skor iPhone 11 lebih unggul 3-0. Ini versi gue sendiri. Jadi clear ya menurut gue untuk urusan harga, di harga 6 juta, 7 jutaan mau ke 8 juta, jelas iPhone SE yang lagi lu lihat ini, iPhone SE generasi ketiga ini sangat tidak terlalu worth it ya. Tidak terlalu, bukan nggak worth it, tidak terlalu untuk dibeli pada saat ini. Mungkin kalau price-nya udah 5 jutaan, sikat lah, cincai lah. Apalagi dengan budget 7 jutaan lu spend buat Android, gila sih, gede banget sih itu. Bakal dapat spek yang gila-gilaan menurut gue. Nah, sedangkan iPhone 11 ya lu bisa lihat sendiri udah Pony. Ini bukan masalah model Pony ya. Sekarang ini apps itu banyak ngikutin sistem yang ada di sistem layar Pony. Jadi mungkin banyak apps yang terbaru bakal yang akan datang lebih kompatibel dengan ukuran layar Ponyan alias notch juga bakal ke depannya. Jadi untuk ukuran layar dengan kombinasi 4,7 ya kan, itu bakal ditinggalin dan gak bakal sesmooth yang ada di layar Pony. Ini bukan masalah model, itu yang gue maksud sih. Dan untuk ukuran SE generasi ketiga ini mungkin kalau seandainya kecil itu wajar sih. Mungkin ada beberapa orang yang suka compact, cuman sayangnya kombinasinya itu belum Ponai ya kan. Jadi mungkin apps banyak yang terlalu panjang ya kan. Soalnya kan kalau Pony ada crop-cropan ya kan, dan aplikasi bakal jelek itu dijalanin, dan gue udah ngerasain mulai dari TikTok, Instagram kayak kurang greget gitu di layar non Pony. Nah, untuk iPhone 11 ini kemarin banyak yang bilang, yang ngatain gue bego katanya karena jelek-jelekin iPhone 11 gini men. Ya, di video ini aja iPhone 11 gue bagus-bagusin ya kan. Yang gue bicarain itu bukan merek, sorry to say ya kan. Gue bukan penyembah produk-produk gitu ya kan. Gue ngomong apa adanya aja, apa yang gue rasain. So, kalau ditanya masalah harga, ya jauh menurut gue iPhone 11 itu jauh lebih worth it, jauh lebih nyaman dibandingkan iPhone SE yang lagi lu lihat ini. Mau dari sisi apapun, kalau lu tanya perbedaan chipsetnya kan udah bergenerasi bang, lu nggak bakal ngerasa kalau lu pakai iPhone 11, jujur deh. Karena chipset iPhone 11 masih cukup baru untuk digunain pada saat video ini dibuat. So, menurut gue kalau lu punya budget kayak 6 juta, 7 juta, udahlah iPhone 11 jauh lebih worth it ketimbang iPhone SE generasi ketiga. Ini versi gue ya.